warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Nanda Feris Fatim dan rekan saya dan beberapa rekan lainnya. Saya di sini izin untuk mewawancarai bidang kurikulum mengenai beberapa peranan bidang kurikulum sebagai kebijakan yang ada di sekolah ini. Boleh tahu Ibu untuk namanya Ibu siapa? Ya, saya Popon Fatimah. Ibu Popon. Iya, Ibu Popon Fatimah. Ibu Popon, kalau boleh tahu Ibu Popon menjabat sebagai bidang kurikulum di sekolah ini sudah berapa lama? Saya baru 1 tahun ini. Oh, Ya. baru tahun ini berarti. Mungkin kalau boleh tahu usia Ibu? Saya 33. Terkait jabatannya Ibu terakhir mendapatkan S1. satu pendidikan PGSD. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa ditanyakan oleh rekan saya. Berikan deskripsi tentang peran Ibu sebagai kebijakan dalam mengembangkan kurikulum sekolah ini. Jadi kalau bidang kurikulum itu lebih menyusun kurikulum sekolah, bisa di jangka panjang atau jangka pendek. Jadi itu kebijakan tersebut ya sesuai dengan sekolah, karakteristik dan visi misi terutama ya. Jadi perencanaan kurikulum itu ya, jadi kita tuh biasanya ada diskusi atau rapat dulu. Jadi menentukan apa sih kurikulum apa yang kita akan gunakan di sekolah ini, kayak gitu, seperti itu. Terus ya salah satunya dengan misalkan apa yang perlu dikembangkan, ditambah apa dikurangi, kan setiap tahunnya kan kita lihat nih, lihat kegiatan sekolah kurikulum itu seperti apa. Selanjutnya, kurikulum apa yang saat ini diterapkan? Kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana mekanismenya Ibu dalam penerapannya Ya, yang diberikan? kalau penerapan untuk ke mana nih, ke guru ya? Iya. Ya, ke guru tuh biasanya kita itu difasilitasi dengan seminar misalkan ya, tentang kurikulum Merdeka tersebut, karena kan seorang guru juga harus belajar ya. Maksudnya untuk sebelum kita ke anak tuh harus kita tuh paham dulu kurikulum Merdeka tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan banyak bertanya sih, belajar sama-sama guru, diskusi nih sebagian mana yang belum paham gitu. Itu kan terkait kepada gurunya ya. Kalau misalkan kepada kepala sekolahnya maupun staf itu mungkin dengan adanya sebuah rapat? Ya, dengan rapat pasti kita diskusikan bareng-bareng gitu kan. Maksudnya penyelesaian, apalagi kan menyesuaikan dengan visi misi sekolah gitu. Jadi biar apa ya, biar kita bisa kerja dengan tujuan itu sama gitu. Lalu pendekatan pembelajaran apa yang diatur dalam kebijakan kurikulum? Apakah berdiferensiasi atau menggunakan UPD? Ya, lebih ke kooperatif ya kalau di sini, pendekatan kooperatif dan humanistik. Jadi lebih ke apa sih, individu siswa ya. Siswa ke guru. Karena ya siswa ke guru ke siswa dan siswa ke guru. Kalau berdiferensiasi, kalau di sekolah sini belum begitu menerapkan. Karena mungkin kalau untuk penerapan diferensiasi itu apa ya, harus benar-benar anak itu, kita tuh harus benar-benar sosialisasi ke anak dan ke orang tua. Karena kan diferensiasi itu kan harus ada apa sih, membedakan ya, maksudnya mengkelompokkan anak. Jadi tahapannya yang mudah dan sukar itu kan harus dibedain. Jadi harus menyesuaikan kemampuan dan minat anak. Sebetulnya ada perbedaan. Ada perbedaan, mungkin takutnya kan kalau nggak sosialisasi juga kok dibedain, karena kan orang tua juga ikut ya, maksudnya kamu di sekolah gimana, sekolah apa belajarnya, kadang-kadang ditanya kan ya. Saya juga seorang ibu kan pasti nanya, kamu di sekolah ngapain aja. Pasti kan anak tuh cerita, belajarnya beda, kalau nggak ngerti ya, belum paham, belajarnya dibedain gini-gini. Nanti kan kalau yang nggak ngerti malah ngambek gitu kan. Ada aja kan anak, namanya anak beda-beda karakternya, seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya kegiatan apa saja yang ingin atau sudah diterapkan di sekolah ini? Mungkin ada kegiatan harian. Kalau kegiatan harian itu yang setiap hari itu kan sholat duha, terus di sekolah kita juga ada kayak English course ya, ada tutornya juga. Jadi setiap Senin, seminggu tuh 4 hari di kelas bawah, Senin, Selasa dan Kamis, kelas atas Senin dan Rabu. Berarti untuk
kegiatan harian itu ada sholat Harian. duha Sholat berjamaah setiap hari. setiap hari. Kalau boleh tahu Bu, masuknya itu dari hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke. Terus kalau mingguan itu tadi kegiatannya ada Mingguannya ada ini pramuka. pramuka. Yang diskors kan setiap hari ya. Mingguan apa termasuknya? Minggu. Hari ya. sekali sih. Itu minggu sekali. Dua minggu ya? sekali. Maksudnya kelas atas 2 minggu dan 2 kali, Kelas kelas bawah 2 seminggu. kali gitu. Seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Kalau untuk bulanan dan tahunannya Ibu mungkin Untuk bulanan, tahunan ya. Kalau tahunan itu biasa di akhir itu ada pensi dan hotmail Quran. Ya hotmail Quran. Ya. Jadi untuk di kelas 4 ya kalau hotmail Quran. berarti kayak kelas tinggi ya. Kelas tinggi. Nah terkait kegiatan P5 nih Bu, kalau P5 itu diterapkan di sekolah ini seminggu sekali kah atau semester? Per semester. Semester. Per semester. Kayak kemarin kita semester awal tuh ada market day kelas atas. Gitu. Kelas atas market day dan biasanya kalau per kelas itu ya sesuai pelajarannya. Kalau Masing-masing. untuk tanggapan Ibu nih, bukan mau ada program baru tentang P7. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait program baru yang akan dilaksanakan P7 ini kan mengganti P5? Iya. Kalau P7 dan P5 itu kan berkaitan ya, cuman bedanya karena teknologi ya. Jadi lebih ke teknologi. Mungkin kalau menurut saya ya, kalau P7 mau digunakan harus ada sosialisasi dulu terhadap anak misalkan kan mengenai teknologinya ya. Kalau misalkan proyeknya kemarin kan sudah tuh dengan P5 terus macam-macam dengan ada yang membuat anyaman, membuat apa lagi tuh daya pokoknya yang batik, ya batik kayak gitu berbudaya kebudayaan. Tinggal kita bisa mungkin dengan teknologi itu bisa dengan apa ya diiniin proyektor misalnya kan mereka mempelajari tentang itu maksudnya apalagi kan sekarang ya udah mulai ini itu anak-anak sih lebih harus lebih disosialisasikan lagi sih karena kan mungkin dengan penunjangnya juga kan harus ada komputer maksudnya semua maksudnya di per kelas terus HP kan kalau handphone kan di sekolah kan nggak boleh ya jadi itu sih yang apa sih yang tantangannya lebih ke teknologinya sih kalau kebudayaannya mah udah bisa ngikutin anak-anak dengan arahan guru gitu. Selanjutnya apa saja tantangan yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kurikulum dan pendekatan tersebut di sekolah? Tantangannya apa ya? Mungkin terhadap gurunya? Ya terhadap guru ya mungkin kalau tantangan itu kadang kan komunikasi ya lebih komunikasi jadi kalau misalkan harus lebih apa kita tuh kayak bidang kurikulum dengan sekolah tuh harus berkolaborasi ke guru tuh biar kayak menjelaskan tentang kurikulum merdeka itu seperti apa dengan misalkan bisa dengan memanggil narasumber dari luar gitu kan. Berarti seperti mengadakan seminar. Iya, mengadakan seminar. Itu sih kadang kan tapi kita juga kan ya namanya tantangan kendalanya itu kan kadang ya itu sibuk lah kan narasumber terus dengan waktu juga kan kadang kita bisa yang di luar nggak bisa gitu aja sih. Selanjutnya mungkin untuk strategi solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam kebijakan kurikulum. Dari permasalahan yang tadi kan bahwasannya kalau bisa disimpulkan itu terhadap implementasi gurunya ini masih belum merata maksudnya bahasanya gurunya juga ada yang sudah mengerti atau belum masih gitu ada yang belum juga jadi kita membutuhkan sebuah solusi nih Bu. Nah dari hal tersebut kira-kira solusi apa yang Ibu terapkan sebagai bidang kurikulum? Ya mungkin kalau kurikulum merdeka itu ada beberapa yang belum paham juga kan. Nah itu tantangannya itu nggak semua maksudnya kayak usia juga kan ya ada yang udah mungkin yang muda-muda mah gampang kan ininya kayak seperti saya mah kadang suka bingung gitu kan harus bener-bener belajar lagi jadi misalkan ke usia yang lebih ini kita tetap itu mengadakan seminar itu dengan memanggil narasumber biar kita tuh belajar bareng-bareng gitu jadi paham bersama kadang masih bingung nih kurikulum merdeka itu kayak gimana gitu jadi dengan itu mungkin dengan seminar memanggil narasumber dari luar. Tapi kalau solusinya penilaian terhadap gurunya juga ada dengan supervisi itu kan jadi kalau di sekolah itu kan suka ada supervisi jadi kepala sekolah itu bisa lihat nih
penilaian terhadap guru di sekolah itu ada ngajar di kelas itu seperti apa? Itu dengan supervisi bisa dengan seperti itu. Oke. Baik Ibu, bisa kita simpulkan bahwasannya terkait kurikulum yang diterapkan di sekolah ini mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi di sini dan siswanya juga seperti itu. Iya, betul. Baik Ibu, cukup wawancara dari kami. Silahkan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdi Fitri, di juga rekan kelompok saya yaitu ada Maya, ada Putri, ada Hanifah, dan Agat, dan saya sebagai Syifa. Kami mahasiswi dari Universitas Profesor Muhammad Dr. Hamka, kemudian Profesor Dr. Hamka ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah yang dimana kepala sekolah sebagai penyusun dari kurikulum yang ada di sekolah ini. Lalu bisa sambil mulai. Boleh. Boleh perkenalkan nama Bapak, usianya, dan juga jabatan, dan kalau menjabat sebagai kepala sekolah ini sudah berapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Idris Abdurrahman Alexi MPDI sebagai kepala sekolah di SDIT Nurul Jannah. SDIT Nurul Jannah berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang, sudah cukup lama ya. Dan saya menjabat sebagai kepala sekolah mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Ya. Pertanyaan pertama saja Bapak, bisa jelaskan peran Bapak sebagai kepala sekolah yang dimana tadi sebagai penyusun kurikulum dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan kurikulum yang ada di sekolah ini kepada guru, staf, juga dan peserta didik. Baik. Tentunya kebijakan kurikulum yang diberikan oleh kepala sekolah atau saya sebagai pimpinan sekolah ya, diadakan yang namanya rapat. Di rapat itu semua wakil kepala sekolah baik di bidang kurikulum, kesiswaan, administrasi, terus bendahara, bahkan sampai wakil kepala sekolah pun dalam penyusunan kurikulum itu semuanya dilibatkan, bahkan sampai dengan guru juga dilibatkan dalam penyusunan kurikulum yang ada di SDIT atau kebijakan, mulai dari bagian kesiswaan terkait dengan siswa yang ada di sini ya. Yang namanya siswa itu kan karakternya berbeda-beda, dari kelas bawah sampai dengan kelas atas itu mempunyai karakter yang berbeda. Maka bagaimana supaya terhimpun suatu aturan yang bisa menjalankan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SDIT itu kalau tidak dari siswa. Kemudian kalau dilihat dari bagian kurikulum, ya sebenarnya bagian kurikulum itu kan ruhnya atau dasar dari kegiatan belajar mengajar. Tanpa ada kurikulum, sistem pembelajaran yang ada seperti akan terarah. Maka kurikulum itulah yang akan mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang ada di SDIT Nurul Jannah, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 disusun atau dibuat dengan sebaik mungkin ya, tidak terlepas dari kurikulum atau cerminan dari kurikulum yang ada di Diknas ya, seperti itu kurikulum. Kemudian kurikulum yang ada di SDIT Nurul Jannah ini untuk tahun ini baru menginjak kurikulum merdeka. Sebelumnya kurikulum 13 ya. Perbedaannya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 itu sangat menonjol ya. Kalau kurikulum merdeka lebih mengedepankan
ruang gerak oleh siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai teman belajar, sebagai pemotivator untuk kegiatan belajar dengan siswa. Cukup ya? Oke. Baik, Bapak. Dan selanjutnya, apakah ada pertimbangan Bapak dalam memilih kurikulum yang diterapkan? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari siswa dan guru? Baik, melihat kesesuaian atau tidak, semua kurikulum dari awal sampai sekarang yang namanya Merdeka ya, itu baik. Tapi perbandingan untuk kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka jauh lebih ringan adalah kurikulum Merdeka. Karena apa? Kurikulum Merdeka itu tidak membebankan anak dalam belajar. Anak mau belajar seperti apa dibebaskan. Artinya, seumpama dalam pelajaran matematika ya, anak boleh bervariasi, boleh berpikir yang berbeda-beda, tapi satu materi. Artinya tidak terfokus dengan yang diberikan oleh seorang guru. Guru hanya memberi judul, anak diberi kebebasan tentang bagaimana cara mengembangkan materi itu. Contoh, guru hanya memberikan penjumlahan. Adapun angkanya itu dibebaskan anak. Ya, guru hanya mendampingi ketika ada kesulitan ketika dalam menjumlah, baru guru memberi hak. Kalau dibandingkan dengan kurikulum yang sudah, itu anak-anak lebih cenderung vakum, ya, menerima penjelasan dari guru, menulis apa yang ditulis guru, mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh seorang guru. Jadi hanya monoton aja, menerima dan menerima. Tapi murid tidak pernah memberikan pengembangan atau pertanyaan-pertanyaan yang diterima oleh peserta didik atau guru. Selanjutnya akan ada beberapa pendekatan dalam kurikulum diferensiasi, unity, dan juga transformatif. Nah, terus pendekatan pembelajaran apa atau yang Bapak arahkan untuk diterapkan oleh guru dan bagaimana itu proses pengarahan? Ya, untuk pendekatan di kurikulum Merdeka itu pendekatan guru dengan siswa. Artinya apa? Bukan pendekatan anak guru itu harus dekat kepada siswa, tidak seperti itu. Maksudnya dengan pendekatan guru dengan siswa, ketika siswa mengalami kesulitan, kemudian siswa tidak berani untuk mengungkapkan, guru mencoba mendekati, memberikan arahan supaya anak tidak mempunyai beban atau merasa takut untuk bertanya. Satu, kedua, ketika anak sudah mulai memahami bisa apa yang dijelaskan oleh seorang guru, anak itu bisa mendeskripsikan hasil belajarnya. Minimal bisa memberikan contoh atau membantu teman yang merasa belum bisa. Contoh, ketika guru sedang memberi pelajaran, kemudian siswa untuk ada yang bisa menerima, ada juga yang bisa menerima, dan bagi siswa yang sudah bisa menerima, harapannya bisa membantu siswa yang belum bisa. Artinya apa? Kalau ada bisa mempraktekkan mengajari teman yang belum bisa, itu artinya pendekatan guru dengan siswa ada berkesinambungan. Mental siswa juga terpenuhi, keberanian siswa juga bisa diterima dengan baik, sehingga bisa memberi motivasi teman-teman yang belum bisa. Selanjutnya ada kegiatan apa yang sudah diterapkan di sekolah ini, kayak kegiatan dari kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu. Baik, kalau dalam kegiatan sehari-harian kita kan sekolah swasta. Sekolah swasta itu lebih mengedepankan pelajaran agama. Meskipun di sini cara penerapannya balance, tapi lebih mengunggulkan seperti contoh kegiatan sholat duha, itu kegiatan sehari-hari
yang dilakukan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar aktif. Ya. Ambil contoh dari jam 7 sampai jam setengah 8 itu anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha. Setelah kita sholat duha, anak-anak dibiasakan untuk mengaji. Setelah itu baru kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ada. Itu untuk harian. Adapun untuk mingguan atau bulanan itu ada kegiatan seperti PHBI, ya, seperti tahun 2003 kita mengadakan acara, kemudian hari besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu kita diadakan seperti bazar yang ada hubungannya dengan kegiatan di hari itu. Kalau pas hari Maulid Nabi yang banyak acara kegiatan Maulid Nabi, kita mengadakan kegiatan pendidikan seperti cerdas cermat, keagamaan, kemudian seperti kaligrafi, azan, terus MTQ, sholat berjamaah, ya, itu semuanya dilombakan. Itu untuk kegiatan bulan. Kalau kegiatan pertengahan tahun atau semesteran itu biasanya ada yang namanya study tour, study banding, ya, untuk memfasilitasi siswa untuk dunia luar yang tidak ada di lingkungan sekolah. Ya. Contoh apa namanya itu, study tour ke Satria Mandala. Anak-anak kita itu diarahkan untuk mendapatkan ilmu bagaimana alat-alat transportasi, alat-alat yang ada di Tentara Nasional Indonesia kita. Mulai dari pesawatnya anak itu tahu, kemudian tank-tanknya anak itu tahu, kemudian apa namanya, sejarah-sejarah yang ada itu mereka jadi tahu. Jadi sedikit banyaknya yang biasa mereka dapat informasi penjelasan dari seorang guru itu bisa direalisasikan yang ada di Museum Satria Mandala. Oh, jadi yang ada di buku itu ternyata benar nih ada pesawatnya. Oh, Jenderal ini Sudirman yang pernah diajarkan di buku. Oh, ini orangnya nih, gambar seperti ini. Oh, ada seperti itu contohnya. Ya. Kira-kira. Selanjutnya, apakah Bapak sudah menerapkan P5 di sekolah? Nah, untuk kegiatan P5, alhamdulillah dengan cerita sudah. Ya, kegiatan P5 berkaitan dengan ekonomi. Ya. Contohnya kegiatan bazar, anak-anak itu diberi keluasan untuk mempraktekkan hasil belajarnya dengan cara bazar. Contoh dalam kegiatan belajar itu ada tentang keuangan. Anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempraktekkan, terutama dalam jual beli. Barang ini harganya berapa, uangnya seperti apa, jadi tahu. Ya, contoh barang harganya 5.000, uangnya 20.000. Otomatis kan anak bisa menukarkan uang 5.000 di barang 5.000 dikasih uang 20.000. Apakah anak bisa mengembalikan? Apakah masih ada sisanya, atau lebih, atau kurang, atau bagaimana? Dengan cara seperti itu, anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan belajar di luar, yaitu dengan cara bahasa. Itu tugas P5 atau kegiatan P5. Kemudian kegiatan P5 yang lain juga tentang kebersihan. Anak-anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, tanpa disuruh, tanpa ada tulisan bahwa membuang sampah yang baik itu adalah di tempat sampah. Itu pembiasaan-pembiasaan yang ada pada PMI. Selanjutnya, apa ada tantangan yang Bapak hadapi dalam menyusun dan mensosialisasikan dan juga mengawasi guru dalam menerapkan kurikulum yang ada di sekolah? Ya, kalau masalah tantangan, semua pekerjaan baik di pendidik, di dunia pendidikan maupun di luar pendidikan semua pasti mengalami atau adanya tantangan. Tantangannya biasanya semua guru
atau murid tidak langsung bisa menerapkan dengan kurikulum yang ada. Prosesnya pasti panjang, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena apa? Pemahaman siswa itu dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain itu tentunya berbeda. Terus kemampuan guru satu dengan kemampuan guru yang lain juga berbeda. Otomatis cara untuk menyampaikannya ke anak-anak, cara mempraktekannya ke anak-anak belum bisa langsung mendapatkan hal yang maksimal. Jadi butuh proses. Ya. Dan tantangan-tantangan itu tetap disikapi, perlu dibenahi. Makanya diadakan yang namanya rapat, baik rapat mingguan atau bulanan, fungsinya untuk mengontrol kegiatan apa yang ada hubungannya dengan kurikulum yang belum terlaksana dengan yang sudah terlaksana. Kalau yang sudah terlaksana, apakah sudah maksimal atau belum? Kalau yang belum terlaksana, bagaimana cara untuk bisa meningkat atau cara untuk menyelesaikan? Itu tantangan. Strategi pembelajaran apa atau kebijakan apa yang Bapak terapkan untuk mengatasi dari tantangan tersebut? Kebijakan kami untuk mengatasi hal tersebut yakni memberikan disipliner. Ya, artinya ketika guru diberikan tugas kemudian tidak melaksanakannya dan tidak mengembangkannya, maka dianggap guru tersebut tidak aktif di dunia pendidikan yang ada di sekolah dasar satu perguruan. Bagi ada sanksinya. Sanksinya ya kalau sudah tidak aktif lagi, tidak mau dalam bersekolah, tidak mau mengembangkan, tidak mau dibantu, tidak mau memberikan wawasan kepada anak-anak, itu tersebut sudah tidak bisa toleran, maka sanksinya ya untuk dipindah tugaskan atau memilih sekolah yang terbaik untuk tersebut. Begitu juga dengan siswa. Kalau siswa dikasih tata tertib atau peraturan sesuai dengan kekompakan, sesuai dengan kesepakatan maksudnya. Contoh, kita sepakat ya anak-anak hari ini kita tidak boleh meletakkan sendal sembarangan. Sepakat, kalau ada yang tidak meletakkan sepatu atau sendal tidak pada tempatnya, resikonya sepatu sendal akan disita. Itu contoh. Tiba-tiba ada anak yang tidak meletakkan pada tempatnya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau anak-anak sudah menempatkan sepatu dan sandal pada raknya, berarti kita sudah bisa menerapkan apa yang kita harapkan sesuai dengan hal. Dan ada lagi? Sekian pertanyaan wawancara ini. Mohon maaf, assalamualaikum. Baik Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswi UHAMKA, yang dimana saya, Syifa, dan kedua rekan saya ada Putri dan Hanifah yang berkesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku guru kelas tinggi di sekolah Rodatul Jannah. Bahwasannya Ibu, kita bisa perkenalan dulu nama, usia, jabatan, dan lama menjabat sebagai guru di sekolah ini. Nama saya Jubaida, umur saya 32 tahun, pendidikan terakhir S1, terus menjabat di sini udah 8 tahun. Oke. Jabatannya S1 pendidikan. Pendidikan. Terkait pertanyaan pertama ya Bu, ya, ini terkait pertanyaan peran saja sih Bu. Peran Ibu sebagai guru itu seperti apa sih Bu di kelas? Peran saya sebagai guru di kelas itu memberikan pelajaran kepada siswa, memberikan pertanyaan, itu sejenis kayak ceramah, terus memberikan pertanyaan kembali. Yang berhadapan langsung lah ya Bu ya dengan peserta didik. Iya, tanya jawab, dengan memberikan tugas ya. materi yang disampaikan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu.
terkait kurikulum nih. Bahwasanya kan kurikulum yang sudah berdasarkan observasi saya terhadap pengembangan kurikulum dan juga kepala sekolah, kurikulum yang diterapkan di sekolah ini kan adalah kurikulum merdeka. Nah, dalam penerapannya di kelas, Ibu seperti apa gitu? Apalagi fokusnya kan di sini kelas tinggi ya Bu. Apakah Ibu sudah menggunakan taksonomi Bloom C4, 5, dan 6 atau masih menggunakan C rendah? Sangat besar ya, kita pernah bikin kayak anyaman itu caranya data cepat itu analisis kan kayak jawab soal seperti itu. Kalau yang untuk yang dulu ya masih Disesuaikan saja ya. Berarti terkait penerapannya di kelas ini karena Ibu juga termasuk berkelas tinggi, jadi sudah sesuai ya Bu ya, sudah menggunakan taksonomi Bloom C4 di menganalisis ya. Menganalisis juga pasti relevan ya dengan kondisi siswa, lalu juga ada C6, ada produk yang ada dengan siswa, ada anyaman ya Bu ya. Berarti nah mungkin pertanyaan ketiga bisa Terus selanjutnya terkait dari berdasarkan pendekatan pembelajaran dan diarahkan dari kurikulum dan kepala sekolah, apakah pendekatan tersebut dikembangkan pada saat mengajar? Iya, pendekatan itu guru ke siswa ya, ini yang kooperatif ya. Ya kita mengembangkan di kelas, dimana saya di situ memberikan kayak pertanyaan buat siswa, terus pertanyaan-pertanyaan yang pasti membuat siswanya kritis ya Bu ya. Iya. Terus juga kalau kita melihat kooperatif itu kan dia harus ada timbal balik ya. Berarti berdasarkan observasi juga dari bidang kurikulum dan kepala sekolah kan pendekatan yang digunakan itu kan humanistik maupun kooperatif gitu ya. Jadi pendekatan yang jalankan di kelas juga masih disesuaikan dengan sesuai dengan kurikulum yang mengembangkan Bu, apakah bisa, apakah kan kalau mengembangkan itu Ibu bisa menggunakan diferensiasi juga gitu, atau hanya berfokus ke kooperatif saja gitu? Kalau yang berdiferensiasi kayaknya belum ya, karena kan minat belajar kita lihat satu-satu ya, ini anak mana nih minatnya gitu kan ya, itu masih berjalan gitu sudah pelajari. Tapi kalau itu tadi pendekatan siswa yang kooperatif yang kita jalanin di kelas. Jadi pendekatannya lebih berfokus antara guru ke siswa, siswa ke guru ya. Oke, selanjutnya metode apa yang Ibu gunakan dalam saat belajar di kelas? Apa metode periksa, PJBL, atau PPBL? Nah, kan kalau metode itu ada banyak ya Bu. Nah, soalnya tadi kan Ibu mengatakan ada sebuah produk anyaman. Nah, berarti kan itu masuk ke dalam PJBL. PJBL ya project. Nah, berarti kan Ibu sudah menerapkan sebuah metode project based learning atau PJBL. Nah, mungkin selain PJBL, apakah Ibu menggunakan metode lain seperti metode diskusi Diskusi kelompok itu kelompok diskusi saya saya jalan. Oke. Atau anak juga bisa apa namanya bermain sambil belajar atau games games ya. Iya. Apa kayak Kayak menjodohkan kita bikin kita bikin gitu ya. Iya itu kita juga menggunakan itu. Oke, berarti terkait metode ini beragam ya Bu. Ada PJBL, ada jigsaw Iya. itu yang berkelompok tadi, terus ada juga tadi apa yang terakhir? Mencocokkan game based Games, learning. iya. Oke. Nah, ini selanjutnya terkait tantangan dan solusi. Boleh disampaikan? Ya, baik Ibu. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan metode tersebut dengan siswa di dalam kelas? Tantangannya Biasanya tantangannya itu lebih tertuju ke peserta didik Peserta Bu. didik, Apakah ya. peserta didik yang belum bisa baca Iya. atau ada yang aktifnya Aktifnya berlebihan? berlebihan kalau biasanya. baca bisa sih udah pada bisa semua, tapi kalau kita kan ada pelajaran kayak tahsin gitu yang mengaji ya gitu ininya masih ada sebagian siswa itu maksudnya yang belum bisa ngaji gitu, masih baca Iqra gitu kan kita kelas tinggi kan harusnya udah ke Al-Quran gitu. Terus tantangannya itu sih
Oke, terkait mengajinya. Mengajinya iya, itu mengaji sama hafalan sih. Karena di sini ada hafalannya juga. Kalau untuk kayak membaca pelajaran biasa nggak ini sih, nggak terlalu ini. Berarti terkait selain ke kognitif anaknya juga perkembangan anaknya juga ada yang beberapa aktif banget ya Bu ya tadi ya. Itu sih Ada yang tantangannya lebih katakan di juga situ. aktif sih kalau Jadi bahasa kita atas mau itu. apa seperti mau ngitin metode itu ya anaknya lebih Lebih aktif, aktif, lebih aktif iya, gitu. lebih iya. Jadi Kalau tantangannya kelas itu atas sih. itu tantangannya itu nggak bisa. Kalau kayak baca mah kelas atas Iya udah udah bisa. bisa. Kayak diajak kerja sama gitu, kayak Ah. susah gitu ini yang Jadi kalau kelas kita atas. maksudnya ngeiniinnya tuh biar diemnya aja tuh bisa. Nah, Itu sih tantangannya kalau kelas atas. dari tantangan itu Bu, kira-kira solusinya apa yang sudah Ibu terapkan di kelas gitu? Atau Ibu ada pandangan, wah saya kayak harus begini-begini nih? Atau sudah Tadi solusinya apa yang tadi kita main game itu, Iya. jadi anak itu Anak jadi lebih kan maunya main gitu kan. Ah, Jadi kita gitu. sebagai guru tuh harus lebih kreatif ya. Jadi tadi yang game itu, jadi mereka itu ada bisa gitu ininya. Langsung pada fokus gitu kalau ini, tapi kalau kita belajar kayak cuma ceramah gitu bosan bosan kan. gitu. Berarti solusinya itu dengan memberikan metode pembelajaran yang kreatif. Kreatif, iya. Rata-rata anak sekarang sukanya tuh main sambil belajar. Betul. Jadi kita juga jadi guru mungkin ya harus memiliki cara pola Iya, pikir yang iya. kreatif. Harus Ya, lebih harus kreatif. kayak lebih kreatif sih kalau bicara tantangan bocah sekarang itu kita harus lebih kreatif. Nah, pastikan di dalam kelas itu ada penilaian ya Bu ya. Yang biasa kita kenal tuh PTK. Nah, Apa itu anak kalau PTK itu ibu biasanya menilai itu per topika, per bab atau per semester sekali? per bab ada, Hmm. kan ada Ulangan harian. ya ulangan harian kan per bab itu. Terus ada per semesternya juga ada. Berarti salah satu dari PTK itu kalau kita simpulkan tadi solusinya itu dengan menggunakan game based learning ya Bu. Iya. Oke. Baik Ibu, cukup wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya sudah bersama siswi-siswi dari SDIT Rodatul Jannah, di mana kakak berkesempatan untuk mewawancarai kalian nih selaku siswi di dalam sekolah SDIT Rodatul Jannah. Bahwasannya pertanyaan pertama, tadi kan berdasarkan observasi pertama di dalam sekolah ada kegiatan yang dilakukan setiap hari yang namanya sholat duha. Nah, apa yang kalian rasakan terkait kegiatan tersebut? Senang. Oke. Terus tadi ada kegiatan yang namanya P5. Nah, apa yang kalian rasakan? Seru ya? Seru, menyenangkan. Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena seru ya, membuat apa makanan tradisional dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, lalu di kelas itu kan ada guru yang mengajar ya. Nah, cara mengajar guru ini di dalam proses pembelajaran itu menyenangkan atau membosankan sih? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena gurunya pakai proyektor ya? Iya. Oke. Nah, lalu ini ada pertanyaan terakhir yang dimana apa sih tantangan yang kalian rasain dalam proses pembelajaran ini? Ada nggak kesulitan yang kalian rasain? Soal-soal yang kita nggak ngerti. Oh, soal-soalnya sulit? Iya. Oke. Terus harapannya apa sih supaya pembelajaran di sekolah itu bisa lebih menyenangkan lagi? Ada nggak harapan kalian kepada sekolah agar sekolah ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan? Belajar di luar. Belajar di luar. Oh, kayak study tour gitu ya? Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Bisa disebutkan namanya? Askia, Angel, Anila, Zahra, Naila, Inaya. Di mana? Ini siswi-siswi dari kelas 6 ya? Iya. Di SDIT Rodatul Jannah. Oke, terima kasih teman-teman atau anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.